Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada saat ini kita telah memasuki akhir semester. Sebagai akhir dari perkuliahan ini, maka kalian harus mengerjakan UAS sebagai penilaian akhir dari keseluruhan materi yang sudah dipelajari. UAS kali ini terdiri dari 4 soal. Mengapa saya deskripsikan dulu? Karena tidak sekedar teoritis saja soal yang kalian kerjakan, tapi harus juga didasari dengan kondisi real atau kondisi nyata sesuai dengan konteks di sekitar kita. Soal yang pertama tentang profesi keguruan. Perlu saya sampaikan bahwa profesi dan pekerjaan itu berbeda. Ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh sebuah profesi yang itu tidak dimiliki oleh pekerjaan biasa. Saya beri contoh. Di sebuah proyek pembangunan misalnya, di situ ada tukang, kuli, arsitek. Maka tidak semua itu disebut profesi. Yang disebut profesi adalah arsitek, karena arsitek memenuhi beberapa kriteria sebuah profesi. Sedangkan kuli, tukang, dan sejenisnya itu disebut sebagai pekerjaan. Namun ada hal yang unik pada profesi guru. Jika dilihat dari tingkatan profesi, ada profesi mapan, profesi baru, profesi yang tumbuh kembang, semi profesi, dan pekerjaan yang belum jelas profesinya. Nah, dari tingkatan ini banyak pakar yang mengatakan bahwa guru itu termasuk kategori profesi yang tumbuh kembang. Profesi yang mapan itu diantaranya dokter, hakim, dan sejenisnya. Tapi padahal profesi dokter, hakim, dan sejenisnya yang dikatakan mapan itu juga lahir dari rahim seorang atau sebuah profesi guru. Nah, tapi kenapa profesi guru itu disebut profesi yang tumbuh kembang? Ada yang menyebut juga guru sebagai semi profesi, karena menurut para pakar kurang memenuhi kriteria atau syarat sebuah profesi. Ada yang menyebut juga berbeda guru formal dan guru non formal atau guru ngaji lah di situ. Soal yang pertama, coba kalian jelaskan mengapa guru disebut sebagai profesi yang tumbuh kembang. Kemudian bagaimana posisi profesi guru di lembaga formal yang notabene mereka sudah memiliki jenjang pendidikan S1, dan guru yang mengajar di lembaga non formal seperti madrasah diniyah, TPQ, dan pesantren. Silakan deskripsikan menurut pendapat kalian, kemudian disertai juga dasar atau referensi yang terkait dengan pendapat kalian itu. Kemudian nomor 2 itu terkait dengan peran guru. Memang menjadi guru itu dituntut untuk berperan ganda, diantaranya guru sebagai pendidik dan guru sebagai pengajar. Dua istilah ini memang tidak bisa dipisahkan, pendidik dan pengajar. Jika dilihat dari fungsi atau tugas guru sebagai pendidik dan guru sebagai pengajar itu memang berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan. Tapi kenyataannya di lapangan memang mayoritas guru itu menganggap dirinya sendiri sebagai pengajar. Yang notabene misalnya saya sebagai guru hanya mengajarkan materi, menyampaikan materi, menilai, kemudian yang kaitannya dengan transfer of knowledge saja. Setelah itu pulang, kemudian tidak ada di situ ikatan emosi dengan
siswa, kemudian hanya terbatas pada ruang sekolah dan waktu jam sekolah saja. Coba kalian jelaskan pada soal kedua ini, dijelaskan faktor apa saja yang menyebabkan guru itu hanya berperan sebagai pengajar saja, bukan pendidik. Faktor itu bisa dijelaskan baik secara internal dari diri guru itu sendiri maupun eksternal dari pihak sekolah, lingkungan, dan lain-lain. Kemudian nanti diakhiri, silahkan kalian berikan solusi untuk mengatasi permasalahan itu, bahwa guru itu sebenarnya tidak hanya sekedar pengajar saja, tapi juga ada beban sebagai pendidik. Bagaimana solusinya yang terbaik menurut kalian? Yang ketiga, terkait dengan kebijakan guru. Yang paling aktual yaitu terkait dengan kebijakan perlindungan guru dan kebijakan perlindungan anak. Perlindungan anak itu diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penggantinya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Di situ anak dilindungi dari segala macam kekerasan, intimidasi, diskriminasi, dan lain-lain. Tapi ketika terjadi hukuman di sekolah misalnya yang dilakukan oleh guru kepada siswa, guru mempunyai dasar juga dalam memberikan hukuman itu, yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 39, kemudian dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, khususnya pada pasal 40 sampai 42. Kemudian yang terakhir, guru juga memiliki dasar hukum atau regulasi terkait dengan hal itu, yaitu Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang perlindungan guru. Maka guru sebenarnya boleh memberikan hukuman pada siswa dengan dasar aturan itu. Memang bagaimana cara menghukum, bagaimana cara memperlakukan siswa itu juga sudah diatur di situ. Namun ketika hal itu terjadi gap antara guru dan orang tua, seringkali orang tua melaporkan sang guru pada pihak kepolisian dengan dasar Undang-Undang Perlindungan Anak itu. Begitu juga sebaliknya, ketika guru diintimidasi, dilaporkan, atau mengalami kekerasan, juga begitu, guru melaporkan dengan dasar undang-undang atau kebijakan perlindungan pendidik atau guru. Nah, ini sebenarnya terjadi gap antara perlindungan guru dan perlindungan anak. Maka silahkan deskripsikan pada soal nomor 3 ini bagaimana solusi yang terbaik menurut kalian untuk menengahi gap antara perlindungan guru dan perlindungan anak, atau gap antara guru dan orang tua yang selama ini sering terjadi, yang memberikan win-win solution, tidak ada yang dirugikan. Silahkan deskripsikan pendapat kalian, kemudian didasari dengan referensi atau kebijakan yang ada. Kemudian nomor yang terakhir atau nomor keempat, terkait dengan sikap guru terhadap siswa selama ini. Banyak siswa padahal mereka sering dihukum tapi tidak kapok-kapok atau tidak sembuh dari pelanggaran yang dilakukannya. Sebenarnya ada lingkaran setan di situ. Yang pertama, awalnya siswa melakukan pelanggaran, kemudian guru menghukumnya. Ketika guru menghukum, maka dalam diri siswa muncullah ketakutan. Karena ketakutan, ketika siswa melakukan pelanggaran, maka ada di situ istilahnya reaksi bertahan. Siswa berbohong, kemudian memberikan alasan-alasan yang enggak masuk akal, beralibi, itu sebenarnya reaksi bertahan. Begitu seterusnya. Tidak ada putusnya, pelanggaran, hukuman, ketakutan, siswa bertahan, pelanggaran lagi, hukuman, dan seterusnya begitu. Jadi sebenarnya lingkaran setan hukuman ini di sekolah khususnya
tidak selesai-selesai. Jadi tidak memberikan solusi yang terbaik dari adanya hukuman itu. Tapi memang tidak dapat dipungkiri, reward and punishment itu memang dibutuhkan demi pendidikan. Oleh karena itu, pada nomor soal keempat ini silahkan deskripsikan bagaimana memberikan hukuman atau hadiah atau istilah lain reward and punishment pada siswa yang paling ideal dan dapat diterapkan di sekolah masing-masing. Silahkan dideskripsikan dan diberikan referensi-referensi yang terkait dengan hal itu. Mungkin cukup sekian UAS kali ini. Saya tegaskan, pada ujian ini saya khususkan pada atau untuk kelas Tadris Biologi 2 dan Tadris Biologi 3, karena pada kelas-kelas yang lain nanti ada soal yang berbeda, sehingga tidak bisa saling contek atau saling menjiplak jawaban teman yang berbeda kelas. Selamat mengerjakan. Kemudian nanti jawaban silahkan dikumpulkan pada menu atau kolom yang sudah saya sediakan pada LMS. Terima kasih. Semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.